tahun 2022, sebuah film horor Taiwan meledak di Netflix. Judulnya adalah Incantation atau dalam bahasa Mandarin Zhou, yang artinya adalah kutukan. Banyak yang bilang itu salah satu film horor paling mengganggu yang pernah mereka tonton. Bukan karena jump scare-nya, bukan karena efek visualnya, tapi karena ada sesuatu di film itu yang terasa terlalu nyata. Dan ternyata ya memang nyata. Di akhir film ada keterangan kecil bahwa film ini terinspirasi dari kejadian sungguhan tahun 2005 di Kaohsiung, Taiwan. Sebuah keluarga yang beranggotakan 6 orang di satu rumah dan dalam 1 bulan penuh, dan terjadi satu kematian yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. So, aku mau cerita kasus itu hari ini. Bukan versi filmnya ya, tapi versi aslinya. Yang lebih dark, yang lebih membingungkan, dan sejujurnya lebih menyedihkan dari yang bisa kalian bayangkan. So, gimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita mulai ke ceritanya. Sebelum masuk ke kasusnya, aku perlu kasih konteks dulu nih. Karena tanpa ini kalian bakal sulit ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Nah, Taiwan ini punya tradisi kepercayaan rakyat yang sangat kuat. Campuran antara Taoisme, Buddhisme, dan animisme lokal yang udah mengakar selama ratusan tahun. Ini bukan sekedar tahayul pinggiran ya, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Di banyak rumah tangga Taiwan, terutama di kota-kota selatan seperti Kaohsiung, altar rumah itu bukan pajangan, itu adalah pusat spiritual keluarga. Dewa-dewa seperti Ngeca, yang dalam bahasa Mandarin disebut Neca atau pangeran ketiga, ya maaf ya kalau ada sedikit salah penyebutannya. Nah, dewa ini dipuja setiap hari. Ada ritual harian, ada persembahan, dan ada doa-doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu kepercayaan yang cukup umum dalam tradisi ini adalah konsep kerasukan oleh dewa. Bukan kerasukan setan atau iblis dalam pengertian barat ya, tapi lebih ke dewa atau roh yang meminjam tubuh manusia untuk menyampaikan pesan atau melakukan penyembuhan. Nah, kalau di daerah aku hal-hal kayak gini itu bisa sering disebut lau ya. Kalian pernah dengar nggak? Jadi dia dipercaya dirasuki oleh dewa-dewa yang bisa menyembuhkan orang atau bahkan bisa meramal. Nah, back to the story nih. Di konteks yang tepat dengan prosedur yang benar, ini dianggap sebagai hal yang sakral, bukan sesuatu yang ditakuti, tapi dihormati dan wajar. Nah, keluarga Wu percaya pada semua ini sepenuhnya, dan itu yang membuat segalanya menjadi mungkin atas kejadian ini. Keluarga Wu tinggal di Gushan District, kota Kaohsiung, Taiwan Selatan. Sebuah keluarga biasa dengan 6 orang anggota yang terdiri dari ayah yang bekerja sebagai pelukis, seorang ibu, dan 4 orang anak. Sang ayah ini berusia 56 tahun saat kejadian. Dan anak ketuanya, Wu Fengchuan, bekerja sebagai perawat dan saat itu sedang tinggal dan bekerja di Taipei, jauh dari rumah keluarga mereka. Mereka bukan keluarga yang miskin, bukan juga keluarga yang terisolasi dari masyarakat. Mereka dikenal sebagai keluarga yang taat beribadah. Mereka secara rutin beribadah di altar perumahan di Nancy Distrik Kaohsiung, dan salah satu dewa yang paling mereka hormati adalah Neca, sang pangeran ketiga tadi. Kehidupan mereka ini sampai titik tertentu terlihat yang normal-normal aja, sampai tiba di akhir Februari 2005. Nah, di penghujung Februari 2005, anak bungsu keluarga Wu tiba-tiba mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh Neca. Ini sendiri dalam konteks kepercayaan keluarga mereka belum tentu sesuatu yang langsung dianggap aneh ya. Tapi yang kemudian dia katakan itulah yang membuat semuanya berubah. Sang adik dalam kondisi yang ia klaim sebagai kerasukan menyatakan bahwa kakak tertuanya yaitu Wu Fengchuan yang sedang berada di Taipei dirasuki oleh roh jahat dan harus segera pulang ke rumahnya. Dan keluarga percaya dong. Mereka menelpon Wu Fengchuan. Dan Wu Fengchuan seorang perawat terlatih, seorang yang harusnya punya latar belakang medis, punya pendidikan gitulah, tetap pulang. Dan dia percaya. Coba bayangkan di posisi Wu Fengchuan sebentar. Jadi seorang perempuan dewasa, punya pekerjaan, punya kehidupan sendiri di Taipei. Tapi dia tumbuh dalam keluarga yang memegang keyakinan ini begitu dalam. Sampai ketika adiknya bilang, ayo kak kamu harus pulang, kamu lagi dalam bahaya, cepat pulang sekarang. Ya dia tetap pulang, bukan karena dia bodoh ya, tapi karena kepercayaan itu nyata baginya dan bagi keluarganya. Dan hal itu ya wajar-wajar aja di sana. Tapi begitu dia tiba di rumah, Wu Fengchuan malah dilanda mimpi-mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya dan kondisi mentalnya semakin memburuk. Lalu datanglah tanggal 2 Maret 2005. Pada tanggal 2 Maret, Wu Fengchuan menerima sebuah telepon. Setelah menutup telepon itu, dia tiba-tiba berubah
Dia mengklaim bahwa dirinya kini dirasuki oleh Bodhisattva Avalokitesvara. Maaf kalau ada penyebutan yang salah ya. Yang dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai Kuan Yin. Dan bahwa sang bodhisattva ingin menggunakan tubuhnya untuk meringankan bencana dan penderitaan di dunia. Dan kemudian dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Setelah menyampaikan hal itu, Wu Fengcuan mulai memukul-mukul pahanya dengan keras dan terus melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Keluarganya tentu panik banget. Mereka membawa Wu Fengcuan ke altar di Wuze Mountain di Hsinchu, berharap ritual di sana bisa membantu mengembalikan kondisinya. Bukannya membaik, situasinya malah justru semakin memburuk. Tak lama kemudian, seluruh anggota keluarga Wu mulai mengklaim bahwa mereka masing-masing juga dirasuki oleh entitas-entitas seperti Kaisar Gyo, Ratu Surga, dan 7 peri. 6 orang dalam satu rumah dan sekarang masing-masing merasa dirinya adalah dewa yang berbeda. Hektik gak sih di rumah itu, ya ampun. Yang satunya mengklaim dirinya adalah kaisar, yang lainnya mengklaim dirinya adalah ratu. Dan si kakak ini yang paling awal dipanggil pulang mengklaim dirinya adalah Bodhisattva Guanyin yang harus menanggung penderitaan dunia. Nah, apa yang terjadi berikutnya ini susah untuk diceritakan dengan tenang ya. Yang terjadi di dalam rumah keluarga Wu selama beberapa minggu ke depan adalah sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan tongkat dan keruk. Mereka saling membakar kulit dengan dupa sembayang. Dan mereka, nah ini stop dulu kalau kalian lagi makan. Lanjutannya pas sudah selesai aja. Ya, mereka mengkonsumsi kotoran dan urin satu sama lain. Dengan keyakinan bahwa tindakan ini akan mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka. Perlu aku tekankan satu hal di sini. Ini bukan orang-orang yang memilih untuk melakukan ini dalam keadaan sadar sepenuhnya dan tahu apa yang mereka lakukan. Ini orang-orang yang benar-benar percaya bahwa tubuh mereka sedang dipakai oleh entitas lain. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah ritual suci yang harus dilakukan. Dan batas antara si pelaku dan si korban dalam kasus ini nyaris tidak ada. Karena mereka adalah mereka. Ya pelaku dan korban itu adalah mereka sendiri. Dan pada tahap tertentu mereka berhenti makan sama sekali. Satu-satunya yang mereka konsumsi adalah air ajaib. Semacam air yang mereka percaya memiliki kekuatan spiritual untuk membersihkan tubuh dari kerasukan. Berminggu-minggu berlalu dan Wu Fengcuan, si kakak sulung ini, si perawat, orang yang pertama kali dipanggil pulang, kondisinya semakin memburuk. Dia ini yang paling memburuk, yang paling cepat kondisinya yang memburuk ini dia. Akhirnya Wu Fengcuan meninggal. Penyebabnya adalah kegagalan organ akibat kekurangan gizi yang parah. Ya gimana enggak kekurangan gizi? Dia itu enggak makan berminggu-minggu dalam kondisi tubuh yang juga terus disiksa oleh ritual. Tapi inilah bagian yang paling sulit dipahami dari seluruh kasus ini. Keluarga Wu percaya bahwa yang mati bukanlah Wu Fengcuan yang sesungguhnya. Yang mati menurut keyakinan mereka adalah roh jahat yang bersemayam di dalam dirinya. Wu Fengcuan yang asli masih ada di suatu tempat dan akan kembali. Untuk membuat situasi semakin membingungkan, ibu dari keluarga Wu mulai mengklaim bahwa dirinya kini dirasuki oleh arwah Wu Fengcuan. Seolah-olah sang kakak pindah ke tubuh sang ibu setelah kematiannya. Nah, sehari setelah itu entah apa yang terjadi, ada sesuatu yang akhirnya membuat mereka tersadar. Mereka baru menyadari bahwa Wu Fengcuan benar-benar telah pergi. Dan reaksi mereka tidak melapor ke polisi. Di tengah malam mereka malah membuang jenazah Wu Fengcuan di depan sebuah rumah sakit. Dan jasadnya baru ditemukan keesokan paginya. Bayangkan betapa terpisahnya mereka dari realitas saat itu. Sampai keputusan yang terasa paling logis bagi mereka adalah membuang jenazah kakak mereka sendiri di jalanan. Bukan menelpon ambulans. Polisi pun menemukan jenazah Wu Fengcuan di depan rumah sakit dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda luka dan bekas menyakiti diri sendiri yang parah. Dan penyelidikan pun dimulai. Ketika polisi dan tim forensik memasuki kediaman keluarga Wu, apa yang mereka temukan membuat mereka terdiam. Rumah itu dalam kondisi yang berantakan total. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh kotoran dan simbol-simbol aneh dan tulisan-tulisan mantra. Dalam proses interogasi awal, keluarga Wu sama sekali tidak kooperatif. Mereka takut bahwa jika mereka berbicara tentang apa yang terjadi, mereka akan mendapat pembalasan dari kekuatan-kekuatan yang mereka percayai masih mengawasi mereka. Pihak berwenang akhirnya menggunakan metode pendekatan tradisional untuk meyakinkan keluarga agar mau berbicara.
dan pelan-pelan cerita yang sesungguhnya mulai terkuak. Keluarga menggambarkan 2 bulan terakhir sebagai mimpi buruk yang hidup. Mereka tetap meyakini bahwa meski Wu Fengchuan mati, itu bukan kematian jiwa yang sesungguhnya, melainkan hanya kepergian roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Polisi menemui kebuntuan yang tidak biasa. Ini bukan kasus pembunuhan dalam pengertian yang konvensional ya. Pokoknya tidak ada yang berniat untuk membunuh Wu Fengchuan. Tidak ada motif yang bisa dimengerti secara rasional. Yang ada hanyalah keluarga yang percaya begitu dalam pada sesuatu, sampai realitas di sekitar mereka runtuh sepenuhnya. Setelah kematian anak tertua mereka, anggota keluarga yang tersisa menghadapi konsekuensi hukum. Mereka didakwa dengan tuduhan menelantarkan seseorang yang tidak berdaya, yang mengakibatkan kematian. Setelah evaluasi psikiatri, disimpulkan bahwa keluarga tersebut mengalami episode shared delusional disorder, atau dalam bahasa awamnya histeria massal. Tapi para dokter yang menangani kasus ini juga mengakui satu hal, penyebab pasti dari episode ini sampai hari ini masih belum diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan paling disturbing. Karena kalau kasusnya sesederhana ini histeria massal, dan selesai, aku nggak akan cerita sepanjang ini. Dan ada beberapa hal dalam kasus U yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan dengan memuaskan. Yang pertanyaan pertama, kenapa bisa serentak? Kenapa mereka kayak gitu tuh bisa serentak? Nah, shared delusion atau family, kegilaan keluarga, itu ada dalam literatur psikiatri. Tapi biasanya ada satu orang yang jadi pemicu dan yang lain mengikuti secara bertahap. Nah, yang terjadi pada keluarga Wu ini berbeda. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari sebulan, 6 orang secara bersamaan mengklaim dirasuki oleh entitas yang berbeda-beda dengan persona yang spesifik dan konsisten. Bukan satu orang yang menular ke yang lainnya, tapi seolah semua pintu terbuka hampir bersamaan. Psikiatri bisa menjelaskan bagaimana ini bisa menyebar, tapi pertanyaannya mengapa begitu cepat dan mengapa begitu sinkron? Belum ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Nah, pertanyaan kedua, Wu Fengchuan kembali ke Taipei, lalu pulang. Ini yang selalu aku pikirkan ulang. Wu Fengchuan adalah perawat. Dia punya pengetahuan medis dasar. Dia tinggal jauh dari keluarga, punya kehidupan sendiri, dan dia pergi ketika adiknya menelpon. Apakah dia benar-benar percaya pada kerasukan? Atau ada bagian dari dirinya yang ingin percaya? Karena itu satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan keluarganya. Psikologis klinis menyebut fenomena ini sebagai fully imposing. Kondisi di mana seseorang mengadopsi sistem kepercayaan orang lain karena tekanan emosional atau karena hubungan kedekatan yang sangat kuat. Bukan karena dipaksa, tapi karena secara tidak sadar menerima itu terasa lebih mudah dari menolak. Dan mungkin itu yang terjadi pada Wu Fengchuan. Dia tidak gila, dia hanya sangat mencintai keluarganya. Dan cinta itu dalam konteks yang salah menjadi sebuah penjara. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi setelah telepon itu? Salah satu detail yang terus muncul dalam berbagai laporan tentang kasus ini adalah soal telepon yang diterima Wu Fengchuan pada 2 Maret, sesaat sebelum dia mengklaim dirasuki oleh Guan Yin. Telepon dari siapa? Isi pembicaraannya apa? Kenapa setelah menutup telepon itu dia langsung berubah? Detail ini tidak pernah dijelaskan secara publik. Tidak ada dalam catatan pengadilan yang tersedia, tidak ada dalam laporan berita yang bisa diakses. Yang mungkin tidak penting. Mungkin itu cuma telepon biasa dan timingnya aja kebetulan. Tapi dalam sebuah kasus di mana setiap detail terasa seperti potongan puzzle, selalu ada satu detail yang hilang itu tuh terasa sangat mengganggu. Di tahun 2022, sutradara Kevin Ko merilis film Incantation yang mengangkat kasus ini ke layar lebar dan viral di Netflix. Kevin Ko sendiri berbicara soal inspirasinya. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata di Kaohsiung tahun 2005. Reaksi pertamanya saat mendengar kabar itu adalah ada orang-orang Taiwan yang percaya pada sesuatu sampai sejauh ini. Film ini mengubah banyak elemen. Keluarga dalam film jauh lebih kecil, hanya seorang ibu dan anaknya. Dan peristiwanya digambarkan berlangsung selama bertahun-tahun, bukan hanya 1 bulan seperti dalam kasus nyata. Tapi ada satu hal yang Kevin Ko pertahankan dari kasus aslinya. Perasaan bahwa kepercayaan itu sendiri yang menjadi senjata. Dalam film, penonton diajak untuk berpartisipasi dalam ritual tanpa tahu konsekuensinya. Itu metafora yang sangat tepat untuk apa yang terjadi pada keluarga Wu. Mereka berpartisipasi dalam sistem kepercayaan yang mereka bangun sendiri, tanpa menyadari bahwa sistem itulah yang pelan-pelan menghancurkan mereka dari dalam. Sekarang aku mau kasih kalian 2 sudut pandang, dan aku minta coba kalian pilih salah satu. Dengar dulu tapi. Sudut pandang psikiatri.
Setelah evaluasi, para dokter menyimpulkan keluarga Wu mengalami shared delusional disorder, sebuah kondisi di mana satu sistem kepercayaan yang menyimpang menyebar dari satu individu ke individu lain dalam kelompok tertutup yang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Nah, faktor-faktor yang mendukung ini adalah keluarga yang sangat religius, sistem kepercayaan yang sudah tertanam sejak kecil, tekanan emosional yang mungkin sudah ada jauh sebelum Februari 2005 itu, dan isolasi dari dunia luar. Ini bukan hal yang mustahil secara ilmiah. Ini pernah terdokumentasi sebelumnya, meski jarang dalam skala seperti ini. Nah, sudut pandang kedua yang lebih sulit untuk diabaikan. Beberapa tetangga dan kenalan keluarga Wu yang kemudian diwawancarai oleh jurnalis mengatakan bahwa mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari keluarga itu, bahkan sebelum semua ini dimulai. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Apa itu relevan? Ya mungkin tidak, tapi dalam kasus seperti ini, mungkin tidak dan pasti tidak adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, yang paling penting untuk diingat, keluarga Wu ini tidak pernah berniat jahat. Mereka adalah keluarga yang saling mencintai, yang percaya pada sistem nilai yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka sejak lahir, yang ketika salah satu di antara mereka butuh pertolongan, yang lain langsung datang. Tapi kepercayaan yang tidak punya rem, kepercayaan yang tidak ada satupun orang dari luar yang bisa masuk dan berkata, stop deh, ini udah terlalu jauh. Bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari ketidakpercayaan. Wu Fengchuan meninggal, bukan karena iblis, bukan karena kutukan, tapi karena tubuhnya tidak diberi makan. Karena saat dia paling membutuhkan pertolongan medis, orang-orang yang paling mencintainya justru terlalu dalam terjebak dalam keyakinan yang sama untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, bukan soal apakah kerasukan itu nyata atau tidak, tapi soal gimana cinta, kepercayaan, dan loyalitas keluarga, hal-hal yang biasanya jadi pelindung kita ini bisa dalam kondisi yang tepat berbalik menjadi sesuatu yang menghancurkan. Sampai hari ini penyebab pasti dari apa yang memicu episode ini pada keluarga Wu tetap menjadi misteri. Dan mungkin akan tetap begitu. So, itulah kisah dari keluarga Wu. Kalian udah nonton belum film Incantation ini? Ya kalau aku sih jujur belum nonton ya. Ini aku takut guys. Aku gak berani nonton begitu sendirian. Apalagi kalau malam. Aku sempatnya tuh malam doang nonton. Pokoknya aku gak berani nonton horor deh. Exuma aja kemarin aku mau nonton tapi gak berani. Nah pokoknya udah jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan selalu pesan aku kadang manusia bisa lebih serem dari hantu. Yuk, bye bye. See you in the next video.